Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dari kelas B Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2022. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan ringkasan materi terkait kurikulum merdeka dalam mata kuliah Curriculum and Material Development yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Junaidi, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Apa itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah komponen penting dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Nah, adapun menurut Raustel ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, konten. Nah, yang ketiga, metode atau cara. Yang keempat, evaluasi. Namun di beberapa negara mengklarifikasikan bahwa komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogi, dan ketiga panduan penilaian. Nah, adapun peran dan fungsi kurikulum, kurikulum berperan dalam mewariskan nilai dan budaya masyarakat. Nah, mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Nah, yang ketiga itu menilai dan memilih hal-hal yang relevan sebagai kontrol sosial. Nah, adapun kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, adapun tujuan dari kurikulum merdeka adalah memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, adapun struktur kurikulum merdeka yaitu kegiatan ekstrakurikuler ini fokus pada capaian pembelajaran atau biasa disebut CP yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Nah, ini tidak dapat diubah oleh sekolah ataupun guru. Nah, yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran reguler. Nah, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut P5. Ini mengambil alokasi waktu sekitar 30% dari total waktu belajar. Nah, ada di kurikulum merdeka ada disebut istilah PASE. Nah, PASE ini adalah kalau di K13 disebut kelas. Nah, tapi di kurikulum merdeka disebut PASE. Ada PASE PAUD, PASE A kelas 1 dan 2, PASE B kelas 3 dan 4, PASE C kelas 5 dan 6, PASE D kelas 7 sampai 9, PASE E kelas 10. Nah, PASE F kelas 11 dan 12. Nah, adapun modul ajar. Nah, modul ajar ini adalah perangkat pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terstruktur dan sistematis. Nah, modul ajar ini biasanya mencangkup beberapa komponen penting seperti informasi umum. Nah, informasi umum ini terkait nama sekolah, mata pembelajaran, dan lain-lainnya. Nah, ada profil pelajar Pancasila, media pembelajaran, target peserta didik, tujuan pembelajaran, ada asesmen. Ya, asesmen dalam kurikulum merdeka berbeda dengan penilaian di kurikulum 2013. Nah, asesmen di kurikulum merdeka ini lebih menekankan pada penilaian deskriptif. Penilaian deskriptif kualitatif. Nah, terdapat 3 jenis asesmen. Yang pertama itu asesmen formatif,
Nah, ini dilakukan selama proses pembelajaran. Ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir lingkup materi. Nah, yang ketiga, asesmen awal ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dasar dari siswa. Nah, ada pemahaman bermakna, ada kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran sebaiknya melakukan ice breaking dan kegiatan literasi sebelum memberikan materi. Nah, ada refleksi peserta didik dan pendidik, ada pengayaan dan remedial. Nah, adapun bahan ajar ini merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran yang membantu pendidik untuk menyampaikan materi ke siswa dengan lebih efektif dan memudahkan peserta didik dalam memahami konsep yang dirancang. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.